Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam belajar daringnya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Azizah pada hari Senin. Ya, tandanya kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 5, subtema 2, perubahan cuaca. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 4. Nah, abang dan kakak, kita berdoa bersama dulu yuk untuk mengambil berkah dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita ya abang dan kakak. Nah, kita akan belajar tentang artikel. Nah, abang dan kakak, ada yang pernah dengar kata artikel? Pernah dong ya. Nah, artikel ini biasa terdapat di koran, majalah ya, atau media sosial. Nah, kalau gitu langsung kita baca saja yuk. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide atau fakta yang kadangkala menghibur, mendidik ataupun memberikan saran yang disebarluaskan melalui media massa. Media massa itu adalah koran, majalah, buletin, website, dan media sosial dan juga lain sebagainya. Nah, berarti artikel itu dapat kita lihat di koran, majalah, buletin, website, dan media sosial ya abang dan kakak. Nah, artikel itu dia biasanya tulisan ya. Isi tulisannya itu pendapat, ide atau fakta ya abang dan kakak. Ya bisa dia fakta tentang misalnya hujan, tentang cuaca, tentang banjir, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang disebut dengan artikel. Nah, sekarang fokus kita belajar tentang artikel ya. Di sini ada sebuah artikel yang mana judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Oke, Miss bacakan, abang dan kakak perhatikan ya. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Ya, itu adalah artikelnya. Nah, penjelasan dari judulnya, udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. Nah, artikelnya isinya tentang berita ya. Nah, ini ya fakta yang benar ya abang dan kakak. Nah, yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah ya. Kalau misalnya kamu punya alergi seperti alergi udara dingin atau misalnya ada alergi kulit ya, maka kalau dia udaranya dingin disebabkan karena hujan, ya alergi itu bisa kambuh ya abang dan kakak. Nah, yang ketiga, artikel yang ketiga adalah hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, yang bawah ini ada percakapan Edo dan teman-temannya. Nah, di sini ya si Edo bilang,
Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Lalu Lani berbicara ya, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Lalu Siti berbicara juga ya, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Nah, kami akan berdiskusi dulu untuk menemukan kata atau istilah khusus ya. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, kita lanjutkan abang dan kakak. Nah, di sini isi dari artikel pertama yaitu yang pertama ya, membuat tidur nyenyak karena atau ketika cuaca sejuk. Dan artikel kedua isinya adalah membuat alergi karena cuaca hujan ya. Nah, dan artikel ketiga isinya membuat suasana hati bahagia ketika cuaca cerah. Kenapa? Karena ya, ketika hari cerah, suasana dapat membuat hati bahagia sepanjang hari ya abang dan kakak. Nah oke, kita akan melihat artikel kedua. Artikel kedua ini berjudul perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien ya. Nah, perubahan cuaca itu menyebabkan kenaikan jumlah pasien. Mari kita coba baca bersama ya. Artikel ini isinya tentang apa? Apakah benar seperti judulnya? Republika.co.id, Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Wah, banyak ya ningkatnya. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Nah, ternyata abang dan kakak, penyakit-penyakit tersebut bisa kita cegah dengan kita makan atau pola hidup yang sehat ya. Banyak makan buah, banyak makan sayur, dan konsumsi air putih ya. Atau kamu bisa minum di pagi hari ya air madu atau juga air lemon. Nah, itu membuat kamu menjadi lebih sehat dan kamu juga bisa berolahraga ya abang dan kakak. Nah, ternyata isi dari artikel tersebut ya mengabarkan bahwasanya banyak sekali ya pasien meningkat ya karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, penyakitnya itu adalah ya penyakit pernapasan saluran pernapasan akut dan juga diare. Oke, abang dan kakak. Nah, Miss bacakan lagi ya. Ini adalah isi artikel kedua, yaitu tentang akibat perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, jumlah pasien meningkat di rumah sakit, penyakit ISPA dan diare, serta cara mencegahnya. Nah, tadi sudah Miss jelaskan dan Miss bacakan kan? Oke, nah sekarang kita akan melihat adakah di situ kata atau istilah khusus di artikel 1 dan juga di artikel 2. Nah, di artikel 1 kata khususnya adalah cuaca panas ya. Sedangkan di artikel kedua ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, lalu di artikel 1 ada cuaca dingin, cuaca hujan, dan cuaca cerah.
Sedangkan di artikel kedua ada cuaca panas dan dingin, ada infeksi saluran pernapasan akut ISPA ya, dan atau diare serta kunjungan pasien. Itu tadi adalah ya istilah khusus di artikel 1 dan juga 2. Oke abang dan kakak, nah kita lanjut ya abang dan kakak. Nah di sini mereka ya Udin dan teman-temannya tampak sedang berdiskusi. Kira-kira apa yang sedang mereka diskusikan ya? Nah kita baca ya abang dan kakak. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian Dayu, Siti dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Nah, ada yang sukanya membaca buku. Saya lebih suka membaca buku. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain lompat tali, dan ada yang suka bermain tapak gunung. Iya, ternyata ya mereka mempunyai kegemaran atau hobi dalam permainan berbeda-beda. Nah, kita akan membahas ya pelajaran ya atau kegiatan yang dapat dilakukan di dalam ruangan ya. Nah, kira-kira yang mereka sebutkan tadi itu permainannya bisa sekali kita lakukan di dalam ruangan. Seperti bermain kelereng ya, bisa juga di dalam ruangan ya abang dan kakak. Yang kedua lompat tali, tapak gunung, dan membaca buku. Nah membaca buku sangat bisa di dalam ruangan ya, di luar ruangan juga bisa. Nah kalau misalnya bermain kelereng Miss kan pakai tanah ya. Kalau misalnya di dalam ruangan berarti licin karena ada keramik ya, tapi bisa juga kamu bisa main kelereng dengan bermacam permainan ya kan abang dan kakak. Begitu juga lompat tali dan tapak gunung bisa kita gambar dengan kapur. Oke. Nah kita lanjut ya. Kamu bisa melihat ya gambar di sini mereka bermain ya di dalam ruangan. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, ya, merapikan buku dan juga kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih ya. Ini mereka biasanya melakukan di dalam ruangan karena di luar ruangan mungkin hujan ya abang dan kakak. Nah, meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Nah ini ketika jam istirahat mereka memainkannya. Dan mereka memainkan permainan ini di dalam ruangan. Dan walaupun mereka mempunyai kegemaran permainan berbeda-beda, tapi mereka tetap saling membantu ya abang dan kakak. Mereka hidup rukun ya, dan mau bersatu merapikan semuanya. Nah, di sini ada manfaat atau kegunaan dari bersatu. Yang pertama, dengan bersatu ya, membuat pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan semakin ringan. Yang ketiga, melatih kekompakan, dan yang keempat, mempererat persaudaraan dan juga pertemanan ya. Nah itu adalah 4 kegunaan dari sikap bersatu. Harus kita tanamkan dan harus kita miliki dalam diri kita ya abang dan kakak. Nah karena Allah juga telah menuliskan dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku ya, agar kamu saling mengenal ya. Nah itu tadi ayat Al-Quran itu bertujuan bahwasanya Allah mengatakan ya untuk kita ya diciptakan beragam ya, walaupun kita berbeda-beda ya, tapi kita harus tetap bersatu, tetap saling mengenal, hidup rukun, dan jangan lupa untuk tetap
saling membantu ya antar sesama teman. Oke, Abang dan Kakak. Nah, di sini ada tugas yang mana tugasnya Abang dan Kakak diharapkan mengirimkan satu foto sedang melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Ya, Abang dan Kakak, boleh itu dengan kakak, dengan abang, dengan adik, atau dengan mama dan papa kamu ya. Nah, Miss tunggu ya foto tugasnya. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.